Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kita banyak nikmat, yakni nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang dimana kita mengharapkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan mempersingkat waktu, saya selaku moderator mempresentasikan makalah kami dari kelompok 6, yakni membahas tentang sumber pendidikan Islam. Baik, langsung saja dengan pemateri pertama dengan membahas pengertian sumber pendidikan Islam yang disampaikan oleh teman kita, yakni Saudari Putri Diani. Kepada Saudari Putri Diani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Karisa Najilah Rahma sebagai moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi ini. Pendidikan dalam menjalankan fungsinya sebagai agent of culture dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Maka dibutuhkan acuan pokok yang mendasarinya, karena pendidikan merupakan bagian yang sangat terpenting dari dalam kehidupan manusia. Secara kodrati adalah insan pedagogik. Maka, acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan untuk manusia adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup masyarakat, di mana pendidikan itu dilaksanakan untuk membangun pengetahuan masyarakat. Menurut Hasan Langgulung, dapat dipahami bahwa sumber pendidikan Islam menurut beliau ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijtihad. Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan terpadu. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan-urusan yang menyangkut keduniaan maupun hal-hal yang menyangkut masalah keakhiratan. Pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Secara keseluruhan, ia merupakan bagian yang terpadu dari aspek-aspek ajaran pembelajaran Islam. Secara rinci, dapat dijelaskan bahwa sumber-sumber pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu terdiri atas 2 prinsip besar, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah, dan yang berkenaan dengan amalan yang disebut dengan syariat. Syariat atau syariah itu sendiri terdiri dari 3 ajaran pokok, yaitu 1. Ibadah untuk perbuatan yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muamalah untuk perbuatan yang berhubungan selain tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu akhlak untuk tindakan yang menyangkut etika dan budi pekerti dalam pergaulan. Al-Quran sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber pertama dan yang paling utama. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, pendidikan merupakan keharusan bagi setiap manusia. Karena dengan pendidikan, manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat menguasai dunia beserta isinya. Karena itu, Islam amat menekankan tentang pendidikannya untuk mendalami ilmu pengetahuan. Yang kedua, Al-Sunnah. Hasbi As-Siddiq lebih tegas menyatakan bahwa sunnah menurut para ahli hadis ialah segala yang dinuklilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, bahkan kelakuan atau perjalanan hidup.
bagi Nabi Muhammad SAW yang sebelum diangkat menjadi Rasul maupun yang sesudahnya. Karena itu, sunnah mencerminkan sikap manifestasikan wahyu dalam segala perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi, maka beliau menjadi teladan yang harus kita ikuti. Sunnah merupakan sumber ajaran Islam kedua sesudah Al-Quran yang telah kita jelaskan tadi. Isi kandungannya sama dengan Al-Quran, yaitu akidah, syariah, serta petunjuk atau pedoman untuk keselamatan hidup manusia dalam segala aspeknya untuk membimbing umat menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam arti muslim yang beriman dan bertakwa. Sebagai sumber ajaran Al-Quran, sebagaimana telah dibuktikan oleh para peneliti, ternyata menaruh perhatian yang cukup besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran. Demikian pula dengan Al-Hadis. Sebagai sumber ajaran Islam, diakui memberikan perhatian yang amat sangat besar. Dan yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam ilmu fikih, di mana para fuqaha menggunakan akan daya nalarnya untuk menetapkan hukum syariah dalam persoalan yang belum ditegaskan dan dinyatakan hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Ijtihad yang dimaksud di sini yaitu upaya para ahli pendidikan Islam mengembangkan teori-teori pendidikan yang belum ditemukan dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah secara tegas. Namun, dalam pengembangan tersebut tetap mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para mujtahid dan tidak bertentangan dengan keduanya. Ijtihad dalam pendidikan ternyata semakin diperlukan, bahkan sangat-sangat diperlukan. Karena pendidikan bersifat aplikatif dan sangat terperinci. Sementara Al-Quran dan Sunnah lebih merupakan pokok-pokok dan prinsip-prinsip dasar. Sejalan dengan yang itu tadi, maka pendidikan Islam sebagai bagian dari tugas dan kewajiban pemerintah dalam mengembangkan apresiasi masyarakat harus mencerminkan dan menunjukkan tercapainya masyarakat yang ideal, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan Islam mampu menyesuaikan diri sebagai falsafah Pancasila yang menjadi falsafah negara Republik Indonesia. Dalam kegiatan pendidikan ini, terjadilah hubungan simbiosis, mutualisme atau saling mengisi antara nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai dalam Pancasila. Dengan demikian, ijtihad dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan Islam diupayakan sebagai mengacu pada nilai dan prinsip falsafah Pancasila. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi kedua yang disampaikan oleh saya sendiri tentang materi sumber normatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber pendidikan utama bagi manusia, yang dimana Allah memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada manusia melalui wahyu kepada utusannya. Nabi Muhammad mendidik dan mengajar manusia berdasarkan cita-cita dan prinsip-prinsip ajaran Tuhan, dengan menyuarakan dan menyiapkan penganut Islam untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, demi terwujudnya masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sumber pendidikan Islam ini identik dengan dasar ajaran Islamnya. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yakni dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, dasar tadi dikembangkan dalam ijma' yang diakui, ijtihad dan tafsir yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh dan terpadu tentang jagat raya, manusia, masyarakat, dengan merujuk kepada kedua sumber tersebut. Berikutnya secara rinci dapat dijelaskan bahwasannya sumber-sumber pendidikan Islam itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung ajaran pokok
yang dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan manusia melalui ijtihad. Selanjutnya itu ada tentang as-sunnah, yang dimana menurut para ahli hadis ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir. Dengan sunnah itu merupakan sumber ajaran Islam yang kedua sesudah Al-Quran, yang mengandung sama dengan Al-Quran, yakni berisikan tentang akidah, syariah, serta pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membimbing umat manusia menjadi manusia seutuhnya dalam artian muslimnya itu sebagai umat manusia yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya ada sumber pendidikan Islam berupa ijtihad. Nah, ijtihad ini salah satu istilah yang sering kita gunakan dalam ilmu fikih, di mana para fuqaha menggunakan daya nalarnya untuk menetapkan hukum syar'i dalam persoalan yang belum ditegaskan dan dinyatakan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ijtihad yang dimaksud di sini merupakan upaya para ahli pendidikan Islam dalam mengembangkan teori-teori pendidikan yang belum ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah secara tegas. Namun, dalam pengembangan tersebut tetap mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para mujtahid dan tidak bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut. Baik, materi selanjutnya yakni ada sumber filosofis. Nah, sumber filosofis ini terdapat beberapa bagian yakni penalaran atau rasio. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah istilah batin, firasat, atau dengan intuisi. Yang dimana intuisi ini merupakan keadaan yang dimana seseorang merasakan akan terjadinya suatu peristiwa sebelum peristiwa itu terjadi, baik itu peristiwa baik maupun peristiwa yang buruk. Meskipun arti dari intuisi ini merupakan kemampuan untuk mengetahui dan merasakan peristiwa yang akan terjadi, namun intuisi ini tidak sama dengan halnya dengan meramal, yang dimana intuisi ini datang tanpa terencana, sedangkan dengan meramal dapat direncanakan objek apa yang ingin diketahuinya. Selanjutnya itu ada ilham. Nah, ilham ini menurut bahasa ialah petunjuk yang datang dari Tuhan yang terbit dari hati atau bisikan hati. Sebagaimana yang telah ditemukan dalam beberapa literatur bahwa tidak ada yang memberi ilham kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi tunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan selanjutnya itu ada wahyu. Nah, wahyu ini berasal dari bahasa Arab, yakni al-wahyi, yang artinya menyampaikan. Yang dimana maksudnya ini wahyu dikenal dengan arti yang disampaikan oleh Allah kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada umat manusia untuk dijadikan pegangan hidup. Dan wahyu ini mengandung ajaran pokok, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan oleh umat manusia dalam perjalanan hidupnya baik di dunia dan di akhirat. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Alhamdulillah, telah selesai kami menyampaikan materi makalah kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dengan kuota 3 penanya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.